Selamat malam dan selamat datang. Saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia. Semoga sobat RHI sekalian ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Pada malam hari ini saya berkesempatan untuk membacakan pengalaman horor dari Raden Bara. Nah, Raden Bara ini adalah seorang penulis dari aplikasi Quora atau website Quora. Dan tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Raden Bara yang sudah mengizinkan ceritanya untuk bisa dibacakan di podcast Rumah Horor Indonesia. Jadi ini adalah pengalaman ketika Raden Bara ini ditempeli sosok gaib. Kita langsung mulai ya. Di antara semua pengalaman mistis saya, mungkin ini yang paling aneh, paling horor dan mencekam menurut saya. Suatu malam saya bermimpi tengah berada di suatu jalanan sepi dan gelap. Di kiri kanan berdiri bangunan asing. Banyak orang berwujud aneh, hitam legam dan bertanduk yang mengelilingi saya. Sosok mereka agak samar seperti kabut, seakan mereka datang dari dimensi yang jauh. Di tengah kebingungan, terdengar azan di suatu tempat. Dan ke tempat itulah saya bergegas untuk menyelamatkan diri. Suara azan itu rupanya berasal dari masjid terdekat di kos saya. Dan di dalamnya banyak orang-orang bersorban putih. Saya pun merasa lega dan tertolong. Tapi entah apa arti dari mimpi tersebut. Suatu hari saya sedang tidur siang. Saya bermimpi terdampar di suatu kuburan yang gelap, sepi, dipenuhi dengan pohon-pohon kering yang hitam menakutkan. Entah bagaimana ceritanya, saya tiba-tiba ada di situ. Yang pasti, saya jadi terkejut bukan main. Karena tiba-tiba saja, saya sudah dikelilingi puluhan sosok pocong yang bermunculan dari dalam kuburan. Makhluk-makhluk itu mengepung saya seperti film-film zombie. Entah dapat keberanian dari mana, saya berteriak garang dan maju menyerang mereka. Persis adegan di film Matrix Reloaded, di mana Neo, Keanu Reeves ini ya, bertarung sendirian melawan pasukan Smith. Saya pun meninju dan menendang mereka satu persatu hingga terpental jauh. Saat sedang seru-serunya, lagi-lagi saya terbangun saat azan zuhur berkumandang. Saat saya tinggal di perantauan, baik saat kuliah atau kerja, saya sering sekali mengalami mimpi yang sama. Di mimpi itu, saya tengah berjalan kaki hendak ke rumah, melewati rumah-rumah tetangga yang terasa asing. Tapi anehnya, saya tak kunjung sampai. Seakan sedang berjalan di treadmill dan cuma dapat capeknya aja. Jalanan itu terasa begitu terjal dan menanjak. Bahkan ada yang kemiringannya 60 derajat. Begitu sampai rumah, yang saya lihat bukan rumah saya yang sekarang, tapi rumah saya belasan tahun lalu saat belum direnovasi. Dengan kamar mandi luar, atap genteng tanpa plafon, dan pohon-pohon penuh kenangan yang saat ini sudah ditebang. Mimpi ini terus berulang hampir tiap bulan. Entahlah, mungkin saya kangen rumah lama saya. Belum terasa horornya? Oke, mari kita lanjut. Jika dua yang tadi cuma mimpi biasa, mungkin yang satu ini beda lagi. Suatu malam menjelang subuh, saya bermimpi seolah sedang berjalan di hutan dan gelap. Banyak pepohonan lebat seperti di film-film vampir. Anehnya saya bisa tahu kondisi sekitar meski tak ada penerangan. Mimpi kali ini terasa begitu nyata, seolah saya memang berada di tempat tersebut. Merasakan sentuhan daun-daun berduri di tangan saya, menghela dinginnya udara hutan masuk ke paru-paru saya. Saya tak merasa takut sama sekali, meski tempat itu begitu asing dan jauh. Tiba-tiba saya melihat sebuah rumah kecil berdinding anyaman bambu di tengah hutan. Entah rumah siapa. Modelnya mirip rumah tetangga saya saat saya masih kecil dulu. Saya pun melewati pagar bambu, berkeliling rumah itu ke setiap sudutnya, seolah melihat-lihat rumah sendiri.
Belum habis penasaran saya, tiba-tiba ada seorang wanita muda yang berdiri di pintu sambil menggandeng anak lelaki usia 3 tahun. Wanita berdasar bunga-bunga itu menatap saya galak, seakan berkata tak seharusnya saya ada di situ. Entah kenapa, saya merasa bahwa dia adalah istri saya yang berasal dari dimensi berbeda. Saya masih terdiam keheranan saat sayup-sayup terdengar suara azan dari kejauhan. Perlahan sambil terus mengawasi wanita itu, saya pun berjalan keluar dan menjauh dari rumah itu. Dan di saat yang sama pula, saya terbangun dari mimpi. Pukul 4 pagi, tepat saat azan berkumandang dari musola terdekat. Saya terdiam sambil menghela nafas panjang. Mimpi tadi terasa amat nyata, beda dengan mimpi-mimpi saya sebelumnya. Mungkinkah ini yang dinamakan astral projection, yaitu meraga sukma, di mana ruh keluar dari badan tanpa sadar, yang konon pernah dialami setiap orang minimal sekali seumur hidup. Lalu siapakah wanita muda dan anak laki-laki tadi? Apakah ini ada hubungannya dengan pengalaman saya di nomor 1? Nah, buat Sobat RHI, pengalaman Raden Bara nomor 1 itu adalah mengenai lukisan wanita cantik yang misterius. Nanti kalau ada kesempatan semoga bisa diceritakan ya. Kita lanjut dulu ya. Masih ada kaitannya dengan yang tadi. Di lain hari saya bermimpi ada jenazah gadis yang entah kenapa kerandanya malah dibawa ke rumah saya. Saya syok karena mayat yang masih mulus itu terus memelototi saya, seolah minta sesuatu dari saya. Mungkin peristiwa berikut ini ada kaitannya, atau malah mungkin inilah asal muasal dua mimpi aneh tadi. Beberapa bulan sebelumnya, Ba'da Isya, saat sedang searching di internet, saya membaca berita tentang kasus ruda paksa yang berujung pembunuhan seorang gadis remaja. Jenazahnya ditemukan dalam kondisi tanpa, ya begitulah, di pinggir sungai. Cantik juga batin saya saat melihat foto korban pembunuhan. Gadis itu tengah tersenyum manis dan bagian matanya disensor mozaik. Saya tak kenal dia, tapi bentuk pipi dan bibirnya mirip teman kuliah saya. Cuman mirip loh, teman saya ini sekarang masih hidup sehat walafiat. Beberapa detik setelah saya membatin tersebut, tiba-tiba pintu kamar saya ada yang mengetuk. Sekali, dua kali, lalu hening. Saya terdiam, pasang telinga baik-baik. Saya pikir itu kakak atau keponakan yang iseng menjali saya. Tapi tak terdengar langkah kakinya. Begitu pintu dibuka, saya kaget karena tak melihat siapapun di depan pintu. Bahkan hewan kecil macam cicak atau kumbang yang kemungkinan menimbulkan bunyi tadi juga nggak ada. Kamar saya terletak di lantai 2, dan selain kamar saya, ruangan lainnya tak berpenghuni. Kakak dan orang tua saya tidur di lantai bawah, letaknya agak jauh. Jadi kalau ada yang datang, pasti terdengar langkah kakinya di tangga. "Hei, siapapun itu, pergilah, jangan ganggu saya," kata saya ke arah kegelapan. Tak ada jawaban. Saya pun menutup pintu dan memutuskan langsung tidur. Memalukan sekali, gara-gara terbayang terus wajah si gadis korban, teringat senyumannya. Malam itu saya sampai mimpi. Ngapain coba saya sampai begitunya? Hal itu sungguh terjadi di luar kendali saya. Saya merasa sangat bersalah, apalagi yang bersangkutan sudah almarhumah. Aduh, padahal sebelumnya saya tak pernah mengalami yang seperti itu. Esok paginya saat saya bertanya ke mbak saya, apakah dia semalam ke kamar saya, dia malah cerita bahwa tadi malam, di jam yang sama dengan kesaksian saya, pintu dan jendela kamarnya di lantai bawah ada yang mengetuk. Si mbak tak berani mengintip karena takut itu adalah maling. Waduh, kok malah tambah serem batin saya. Siapa sosok itu sebenarnya? Kejadian semacam ini bukan sekali itu saja terjadi. Di malam yang lain, jendela di sebelah ranjang saya ada yang mengetuk dari luar. Jadi posisi sebelah kamar saya adalah balkon, sementara sisi lainnya berupa rooftop yang berbatasan dengan kebun. Tak ada cara lain untuk menggapai balkon
selain menaiki tangga luar, sebab pintu lantai 2 dikunci rapat untuk mencegah lubernya air hujan. Ketukan itu terdengar lagi. Tadinya saya kira itu ibu yang biasanya membangunkan saya lewat balkon, sekalian mematikan lampu luar. Namun ketika saya menyibak gorden, tak ada siapa-siapa di luar, selain kegelapan pekat. Begitu melihat jam, saya terkejut karena saat itu belum waktu subuh, masih pukul 1 malam. Jadi mana mungkin ibu membangunkan saya malam-malam begini. Bodoh amat lah, pikir saya, memutuskan kembali tidur. Menurut cerita teman saya, bunyi ketukan semacam itu biasanya ulah Mr. Po yang menjedot-jedotkan kepalanya. Puncaknya adalah 3 bulan lalu, ketika saya tinggal di Kuningan. Saya bermimpi didatangi sosok Mbak Kunti di jendela yang terbuka. Dia terus cekikikan sambil mengawasi saya yang sedang tiduran. Karena kesal dia tidak kunjung pergi, saya pun mengusir dengan cara meludahi mukanya, hingga akhirnya dia terbang menjauh sambil menjerit-jerit. Suaranya amat memekakkan telinga, seolah-olah kejadian di mimpi itu nyata. Menurut feeling saya, makhluk itulah yang selama ini menempeli saya, biang kerok yang bikin saya susah jodoh selama 10 tahun terakhir. Jadi ceritanya begini, sejak saya masuk kuliah hingga sekarang, setiap kali saya bertemu perempuan, entah kenal atau tidak, reaksinya pasti selalu gak enak. Bersikap judes dan menatap sinis seolah membenci saya. Termasuk teman KKN di cerita sebelumnya, yang nanti akan kita bawakan lah pada kesempatan yang lain ya. Tidak semuanya sih, ada juga yang baik, seperti keluarga atau teman dekat yang benar-benar mengenal saya. Tapi kebanyakan dari kaum wanita bereaksi seakan saya ini orang jahat atau buaya darat. Padahal memegang tangan wanita saja saya tak berani. Lucunya, ini hanya terjadi saat si wanita melihat saya secara langsung. Ada teman saya yang iseng memakai foto saya di aplikasi kencan, dan bukan main banyaknya cewek-cewek yang tertarik mendaftar jadi pacarnya. Katanya nih, muka saya ganteng, gagah, dan sebagainya. Saat aksi teman ini kepergok saya kesal bukan main karena di dunia nyata saya sendiri malah susah dapat pasangan. Para gadis seperti menghindari saya demi alasan yang tak masuk akal. Pernah saya hampir melamar seorang gadis, sudah bertemu ayahnya juga, tapi dia memutuskan menjauh karena katanya mau fokus kuliah. Tak disangka, setelah saya sabar menunggu, dia malah menikah dengan lelaki lain beberapa bulan sebelum wisuda. Kayaknya bang, ini cerita horor lu yang paling horor nih bang. Oke lanjut. Makanya saya trauma dengan tipe perempuan tertentu, dan sampai sekarang saya belum juga menikah. Yang menguatkan dugaan saya bahwa saya ketempelan adalah suatu ketika saya berdiri di depan kantor tempat kerja saya menjelang Isya. Ada seorang pemuda yang lewat sambil menatap ketakutan ke arah saya. Tapi saya merasa yang dia tatap bukan saya, melainkan ke belakang saya, yang saat itu tak ada siapa-siapa. Mungkinkah pemuda itu seorang indigo dan bisa melihat sesuatu di belakang saya? Mirisnya, jika diingat lagi, selain pemuda itu, juga ada beberapa orang yang ketakutan melihat saya. Apa benar saya ketempelan? Jika iya, dari mana asalnya? Mohon jika pembaca yang mengerti masalah ini, tolong beri masukannya di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dulu cerita dari saya. Sebenarnya ada banyak kisah lainnya, tapi saya nggak begitu ingat detailnya. Mungkin nanti jika ingat, akan saya tambahkan lagi. Hatur nuhun pisan. Ya itulah tadi cerita horor dari pengalaman Raden Bara. Dan tentunya nanti kita akan baca lagi ya pengalaman lainnya yang tidak kalah seru. Semoga kalian terhibur dengan cerita tadi. Selamat malam, selamat beristirahat.